Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yuk Ngaji Gus Baha, sama-sama kita lagi dan lagi istiqomah untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama dari guru tercinta kita Gus Baha. Semoga berkah barokah, menambah ilmu kita dan bermanfaat untuk semuanya. Langsung saja ke materinya, kita dengarkan sama-sama. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Niku kula baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Kula bereling hadis itu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwalak-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok dilem anak baik. Yo tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket namanya penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah 1000 gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak mergo delok porno. Paham? Lho boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konten pornografi asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngaruh pengen bayar. Terus tengok-tengok, penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya yang isinya dari pidato. Gus ini apa jenengan ra gelem pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah kayak terang satu aku raro ya, aku tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenangan. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko kontong. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji nopo. Orang tersinggung, biasa wae. Anggap aja mau mengarpe pangeran gue tak kayak itu. Lah kayak modal lopor. Itu apa? Satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya gue pegawai PNS ada bulan gaji, paham ya? Gue dia dikit. Lah itu lah. Wongnya rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Nah contoh yo rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau ditoto soleh berdiri ning musala di masjid tapi tak belajar. Nah jadi nyulayani kan. Pembeli yang tidak baik. Ulang kan saya proses. Uang itu gua makal be wong soleh. Jadi kalau si wong soleh mangkel lo. Sing wong rapati soleh. Nyeneng no. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho. Perkara napa? Aurate iku ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid.
Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Yang tukang etika 10.000 gegere gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Yang tukang etika nyumbang itu ya termasuk ilmu ilmu paham. Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering di untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jek ana sing ngrungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau ora terkenal ngalim niku orang misoin ke saya semua karena pendapat saya ada napa? Tidak populer saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muludan. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah sama saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawuh gak enak. Kalau Gus Pak nak diundang ya teko. Pokoknya dia nak sing undangan ram bayar-bayar itu teko. Tapi nak sing bayar dia ram teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku. Tak omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi uang tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum. Saya tidak tersinggung. Andaikan sampean tidak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kiai kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan, cara ora eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki yo bagus. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kula dicurun, kula termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi do seperti. Gus kula nu ndak anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu lucunya setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki itu gang beberapa hari. Uang sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak camat. Monggo ora melarat itu tak bisa ya melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak bisa ilang ini terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong melarat ora oleh. Nah goblok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, nak goblok napa? Yo beda kan misoi napa. Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri, misalnya, melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tinggi, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok ora dia, wah dia karpe kiai ku ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu rabadia kopiah gak pernah mergawe, ngurusi dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya nopo. Lah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, kotanya tidak bagus, perilakunya. Lupa mau aku tuh rajin ngoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngurmat ruhenu amilus sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus. Wes ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat matri, lewat ngurmat ruh. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo?
Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alimnya tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Waduh kiai ini kan buka kertu. Tenan mata kuwi kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC napa menteri napa-napa sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa? Jadi harus tahu iri tak orang. Ini orang nongkrong, gus, pulang tak kau jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu orang pulau yang ngalim kan gak wajib sungkan dong. Bodoh nopo ngalim deh. Kalau tak kok. Loh, jenengan nggak bisa tak kok. Salah jenengan nggak bisa tak kok. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Ini cerita. Kalau karena memang kau protes. Kulo nu sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nang ngamal darani ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing tapi ora ono wiji. Lawan buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Wong bupati rusak kok sing dadakno. Tanduk harus gimana? Kayaknya mobil lah rusak, aku suka ngutak. Cerita dari protes, gimana? Kenyataan ini, nopo? Terus baru ini cerita. Kenapa tadi jenazah dimantau? Karena latar belakang saya kan kayak koran. Saya sudah pernah punya perasaan untuk bunuh dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Ya orang pun terang non, aku mulai ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis loh. Lu betul nih kita nyata bener sampai mangkel itu di kiai bener. Mana kira satu di kiai udah nara bate buat kiai wes modern dah. Akhirnya kalau itu. Ya saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungane opo. Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disisi ya Gusti Allah. Ana wong melarat gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lantir. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan kok mau cocok ke keluarga ini kepengen ngobrol itu. Tapi kalah memang tuh. Kalah tuh. Enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wedel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperut, apa jenis ada alur fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang kau ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita.
Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Pak. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kula wong top iya wong top padha menteri pertanian. Nah, ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya be Allah Subhanahu. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah itu kan digaji tuh. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilus solihat sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti ben ono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama nopo? Nah, misalnya pangeran Temaring aku marah terus nganti mati. Marah kan nak dirasakno nek dia sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana? Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune mek kula kate akeh, tapi nak dunyane akeh dene pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato pangklong bae dene pantangane pidatone gak watanku dene. Wis pantangan tenan kok diundang. Lupa wis disane sebagai tak desa napa wah ora sikut. Ben kualat. Dosa jaga wilayah wong alim napa? Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apa gelem ngaji sing biasa kok dididik apa ngaji sing bermewah napa? Oh, kan kualat napa? Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi ke Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasarnya keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak cerita nih, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih ro, dia anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Lah bocah ayu ning ngene kok tak tokno rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Oke. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok dia. Tok. Cuma tuh udah nih, mau wong ganggu bulan madu kan mangkuk, mau nopo? Kulo niku gak situ, balik mana? Coba ublek, sekarang apa? Lampu cilik loh. Sender apa? Sender sama gongo edan ya. Iya deh, sender. Oh, sender orang bahasa Rembang loh. Apa liane sender? Oh, sender ala sender. Tapi mirip. Tak salah ucap repot. Ublek orang nyerempet keteringan kelapa atas sender. Mungkin ramani bakat tak sendiri pasti kena. Ublek terang.
Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju, terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kayaknya dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterok, dipikul juga. Terus dia seorang raja, diterok. Padahal dia niatnya biar agak gede. Buat ini cerita iman. Biar sampai biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia ngipi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Gontoat. Dia seorang wali Abdal. Dia tidur bersama Rasulullah. Fulan, wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerapi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Itu apa takon rapotnya elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Saya tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu pancen nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Wah, kira iman, ya langsung ngeloni anak, ya langsung nopo. Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hati sofa, karena lonte gak priayi. Malah buat santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa? Ya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digongrang-ngerangah munggah. Ya mau bergora priayi, soalnya kan bergora apa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sokai. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak dengan saya, Mas Ruben semua? Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nek TV juga keseringan. Bener cocokan kula bagi ini cerita cocokan antar wong alim, Pak. Lu mboten nenten tiyang kok, namung kula bagi mau cara tak critane ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim jenengan atine jenengan apik obat niku suwe ana ati ku apik maksudnya. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita yang manusia sombong? Ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mana kira wali aku percaya santai no wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat. Mending ngaji tobat.
Napa? Makanya nanti ya, karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing ya agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nganggep bojon susu. Terus aku bagus banget, terus sowan malah tambah dosa, mungkin haram no. Bingung. Negeri ngaji, pun kalau nak hadir Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan ngomongin lucu. Kenapa salaman diulah oleh? Lah anak bodoh tenang, saltuan mumpung ketika nomor itu cangkem. Dari mumpung ketika nomor itu cangkem. Oh santri elek. Elek lapis mending kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau ada rasa. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana, masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'ainni ala nafsika bikatrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu gue jangan ngandalo syafaatku tok, tapi gue dhewe ora tau sujud. Nah gue ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi be Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang di makhluk ora matur nuwun ya ada kula paham ya. Jadi kadang wonten kadang kula ceritani sing ngaji dinan waktu itu di Gunung Kidul ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep ada napa? Ya, sudah sampean ora ada gede tetep ada kula. Tetep napa? Sangkem nek elek Gunung Kidul kok ada Rembang. Paham ya napa? Jadi tetap menang kula, cara ganjaran tetap kata kula. Nah, sentek ngambil cara dihitung, orang bandingan. Paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji, ya dihitung apik. Dihitung apa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wahyu faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa? Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe nopo prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Kalau sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Kalau kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono, hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kaya Rukin, hati wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu kan. Dan ini Rukin alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ngukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata nek itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikei daging. Ning ditukokno roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin. Kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dene kiai, mesti salate cukup biasa dia. Pokoknya dia kan fotone ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takone ke pengeran. Lah karena apa tuh? Yo krono iku. Kau tak krono apa? Yo krono. Paham mungkin, jadi kayak keliwat, ibu misalnya tuh. Jadi jadi kesempatan. Ya, makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya enggak. Saya boyong tuh enggak karena pondok saya. Orang no hadis ya, wong boyong demi pondok orang no hadis.
Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup. Dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama Mbak Kangkang, kalau ibu mau daerah kemana ada usah pamit saya. Saya kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh, kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah air. Orang yang menemukan obat air nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat air. Padahal asal-usulnya penyakit air karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang tuh rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Oh maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Lalu ciri utama orang mukmin itu anta budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara iling sampean itu mangkel. Semati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang plengaan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar to sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kula langsung nganggo Allah Taala kesuwen. Repot. Cepet gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwat bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, terus wae tutup. Cara sampean ngaku kok istilah taklim nomo tutup. Mending penting kula aturaken. Terus kula suwun sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Akhirat. Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Kula nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak di klub jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah nopo. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa tipen baru atau apa ujian di udungannya. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan di Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya pelaknya ulama, ya etikanya begitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Kayak tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya, memang yang tidak ulama, tuan sama. Ngomongin gagal, ketika ada euforia, namanya punya dulur wakil bupati, wakil pinjam mobil, saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya, kalau kesini yang bis, ya biasa nyetop, dosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, buat itu mak kayak kue. Saya emang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu, ulama udah gede kayak kue. Ya logika mereka kalau tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak gue, akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang, terus jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar, nah aku ragu guyon dia semua tak tirakati tenang. Saya itu mangkel kadang, ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Semuanya sesuatu kula lu aku kepen dadi wakil bupati, sampai kepen dadi bupati, kepen apa mesti pirang. Kadang kita omongin, nah, sing mambu wudu kita omong. Ya lek Pak kok tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah mbok ndongakno sampe napa? Dadi. Mboten ngoten wis maksud jenengan akhirat wis akhirat kula unggunya ben. Ya tapi jojo tulung aku mrene kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih sowan kula.
Wong bupati tuan hormat anu. Apa rak mangkel iki ya sopan, artinya dene yakin dengan Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Aku lah yang Kiai jujur tak omong. Wong senengane bingung aku, bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurungan. Ora ndongakno dari tamu kon ya enggak bingung wong. Lu tujuh sepuluh, mereka berene gue bingung aku tak omongin, guys punten aja tapi kalau kayaknya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu, Rasulullah sudah bilang, karena dia sering khidmah, gue jalu tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar, ya dunia gue apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu, mesti aku rantai urusan dunia, jalu urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane berogen awor ya tidak mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh paling enggak beda kelas lah kan iso dolan. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi kayak contoh kula nu. Wes habis ngantuk kula geman oleh teman-teman. Ini anak swarga awor guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet dek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng dek swarga ora kanjeng Nabi ora kiai ora seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas lho. Lalu kira power aku kan. Dadi kowe power ngene-ngene iki. Angko nak kangen ya tuan. Tapi hariku bunga-bunga ning keluarga iki. Ning teras-teras pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang wong cerdas dadi. Mbok aku jogeman oleh teman-teman. Mari swargane para nabi, para wali ku gak enak dari mergo napa? Tangan-tangan yo masuk akal. Wah iya iya. Cara teman-teman yo enak, oleh teman-teman yo berat napa? Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis gitu tanya ulama. Tapi ulama sing ora klenek. Nah sing ulama klenek dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Dalam sejarah Islam nu sing paling dikenang niku adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok napa? Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sahihah nggih, riwayat dari Kanjeng Nabi sampean ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan nggih, suku, kabilah, ras, marga itu sesuatu yang enggak bisa dihindarkan bahkan dalam proses napa dakwah ya. Dalam proses napa dakwah. Sak gento-gentone wong Quraisy. Wong Quraisy ku gudeng ben Nabi. Setiap saat ingin bunuh napa. Nah, tapi karena punya gengsi marga umpama Muhammad itu matilah sing mateni mereka orang liya. Paham ya? Matilah nak dipateni dhewe ya anak ditabok bapake dhewe tabok wong liya tetep bapake ra trimo. Padahal nek nang omah nggo tabok-tabokan dhewe, Pak. Bojo nggih ngoten. Nak wong liya darane elek iku kalau dekne sing keblondro. Padahal ning omah dekne dhewe darani bojone napa? Elek. Ben sampean ngerti kan salusule dakwah. Nabi niku di Mekah 13 tahun dan tiap tahun niku dakwah terutama di musim haji. Lalu kalau bolak-balik matur, rata-rata wong alim gak fanatik haji. Karena haji itu ibadah jahiliyatan wa Islam. Jadi dulu itu orang-orang Arab kumpul itu di musim haji sebelum Islam. Sebelum mereka Islam itu ya tawaf, ya mereka kalau ayami Mina ya tunggu di Mina. Dalam musim haji itu dimanfaatkan Nabi memproklamirkan diri atau maklumatkan diri bahwa dia seorang Rasulullah. Dan itu tidak pernah diterima bertahun-tahun nggak pernah. Tiap tahun dakwah nggak pernah diterima sampai terakhir tahun ke-13. Ya karena Nabi lama di Mekah pinten 13 tahun. 13 tahun di tahun terakhir niku Nabi ketemu tiang Aus lan Khazraj ya, tiang Aus lan Khazraj. Aus dan Khazraj itu orang Yasrib ya. 480 kilo dari Mekah. Yasrib itu yang sekarang dikenal sebagai apa? Madinah. Ini rumah tenan iki. Ben sampean ngerti asal usul. Kenapa begitu penting sejarah ini ben sampean ngerti ya? Bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasrani, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam. Karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejati. Ini rumah tenan. Ini memang ilmu sensitif tapi kudu baru rumah. Orang-orang Aus dan Khazraj. Ini rumah.
Kalau baleni malih. Mungkin lewat sejarah ini sampean ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasrani, semua agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran. Ya, secercah napa? Kebenaran. Wong Aus Khosroj ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu nabi karena mereka di komunitas Yahudi. Di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yasrib nih tenan. Komunitas Yahudi itu punya kitab suci. Ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang. Termasuk membicarakan calon ada nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti apa? Ismail. Kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah. Ini sampean ben paham. Kenapa harus Mekah? Karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar hidupnya di Mekah. Sehingga bangsa Arab rata-rata berarti min dzurriyyati Ismail. Jadi dzurriyyati Ibrahim min thariqin apa? Ismail. Kalau yang di Palestina, Yahuda CS, yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi, Zionis niku, itu ya turunan Ibrahim, tapi min waladi Ishak, karena Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, ya. Cara Quran itu wa mi waro Ishak napa? Yakub. Mulane nasab kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane Yusuf terkenal Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim ke Yusuf bin Ishak. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yusuf ini yang dulur liab kalian Yahuda CS. Sing lahirno akhir saron CS niku. Niku dinasti Yahudi. Namung Yusuf kalian Bunyamin sing dados muslim. Yahuda CS jadi kelompok Yahudi sing sakniki dadi bangsa napa? Bangsa. Mulane nak cara sejarah Palestina kalian Yerusalem. Niku orang Yahudi secara legitimasi agama ya pancen bumi Yahudi. Makanya orang-orang Arab nak kon ngusir wong Yahudi ke Palestina ya ora pati gelem. Mergo sejarah Islam lah darani bumi Yahudi dhisik wae Nabi Ibrahim. Ibrahim duwe anak Nabi Ishak. Nabi Ishak duwe anak Nabi Yakub. Nabi Yakub gak ada anak Yahuda CS. Wah, akhirnya sampai saat ini jadi masalah agama. Selain masalah politik zaman perpecahan Sinten tahun 6664 niku sebetulnya sudah masalah agama. Keyakinane wong Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka. Ya sudah mereka atas nama kitab suci mati-matian mempertahankan Israel sing sakniki negara napa? Israel. Lah wong Palestina itu sakjane secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok Kanan. Nah itu terjadi masalah agama. Apa kelompok Kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi? Apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok Kanan? Mulane nganti kiamat PBB udah bisa mendamaikan yang di Palestina dan Israel. Karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci. Keyakinan orang Yahudi yang mapan-mapan di Irlandia, di Inggris, di Amerika itu orang-orang kaya-kaya. Tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini. Karena itu keyakinan agama. Padahal tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama, ya, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Sajane nak liyane Yerusalem PPN ra apa-apa, misale jalur Gaza masih masalah iku napa? Yerusalem. Keyakinane wong Islam Nabi nate salat pas badhe Mi'raj teng Yerusalem. Keyakinane wong Yahudi niku dheweke mbah-mbahe. Lah wong Islam mbek wong Yahudi muk misanan. Paham mok napa? Misanan. Mulane wong ku gedeng misanan tuwa, ngger wong mbek misanan mesti ra cocok. Iku wis sunah tuwa, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Ben sampean ngerti silsilah anak Nabi itu satu darah. Wa adna nubila roy bin indadabil ulumin nasabiyah ila zabi Ismail nisbatuhu wa muntan. Sayyid Adnan niku min dzurriyyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim sanging ibu namine Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim sanging ibu Sarah. Paham ya? Mane artis-artis jenis Sarah itu manut mbah-mbah dhisik sing napa Yahudi. Sajane Sarah yo ora Yahudi, Sarah nu bunyai Ibrahim. Ya bunyai Taulus. Saiki bojone Karmen karo dadi kiai jenenge bunyai iku malah bunyai sinten? Ibrahim. Dadi Sarah iku garwane Nabi Ibrahim. Nglahirno Nabi Ishak, nglahirno Nabi
Yakub. Lah pas Nabi Yakub ku nglahirno jeneng Yahuda. Sing kok anak turune dadi kelompok napa Yahudi. Termasuk nglahirno Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melanglang buana, tegire didol mbek dulur-dulure dadi ning Mesir, dadi raja apa? Anak turun Nabi Yusuf do ning Mesir. Lah mulai dhisik Nabi Yusuf ku di masalah mbek wong wedok, kok tau sak omah mbek Zulaikha sing ayu. Sempat kesensem. Lane Mesir ku negara Islam lah, tarik perute agak mbah-mbahe dhisik. Wong sing nabi lah iku wis rada. Iku yo ana sejarahe, dadi kabeh lane ana teori sejarah berulang. Nabi Yusuf ra wis nabi, yo ana walakot hamad bihi wa hamman apa? Biha. Ya cuma nabi ora sida selingkuh, tapi yo tahu hamman apa? Biha. Nabi Yusuf dia turunan Jawa Putih Mesir karena dia ada hidup. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro, poligami. Ning tingkar ke poligami ku ya masalah. Tapi negara ora samela-mela, ora urusane kok mela-mela. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, sangka wong terhormat. Duwe saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwih tertarik mbek Sayyidah. Ku bojo nak ora pati nasab, luwih tunduk wong lanang tenanan. Nak nasab ora rada bedik. Ngomong wae. Lane wong lanang nak wis sugih seneng pembantu mergo nurut. Nah isih kere seneng wong sugih, numpang liwat. Tapi nek wis sugih ora seneng. Mesti seneng sing melarat. Mergo nurute tenan. Paham? Ora ana menteri kok seneng bojo dhuwit, nak melarat seneng. Lah nek dadi pejabat iso seneng kae di mergo nurut, paham? Niku mun sunatullah, lha iku ora usah protes. Seneng yen babam wis ngono iku. Termasuk sing saleh lah ngono, paham nggih? Sing saleh lah napa? Nabi Ibrahim wong saleh lha napa? Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetep teng Palestina supaya ra bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan baik wahyu. Podo-podo pindah. Kowe aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah ning Mekah. Itu nunjuknya bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ning Amazon, ning Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke Mekah. Nabi oleh mimpin bojo nganggo khas nabi. Ning tinggal nang khas nabi gak masuk akal. Mulane anggere ono kiai kok prilakune masuk akal ora pati kiai. Nah, kiai kudu duwe sisi-sisi ora pati masuk akal. Nang kiai ono ilmune ning Jawa Timur, kiai wali. Wong sekarang marat dijaluki dhuwit. Di umat marat dijaluki dhuwit. Nah, sugih ora pati dijaluki dhuwit. Kadang yang umat itu kok, ya sing marat malah dijaluki dhuwit sugih boten. Kowe wis marat, terang ana iso nyumbang masjid nyumbang langgar. Dadi kita jalur dhuwit ben tau ngamal. Nah iku wong sugih setiap saat ngamal iso. Kiai kok mbok warai. Paham ya? Wali-wali ku wis seneng dijaluk murid sing melarat timbang sing sugih. Alasane sederhana. Kowe wis melarat nang dadi wali wong donya wis kere. Dadi nek melarat aja medhit. Nang melarat nang dadi wali nang wis sing sugih ra wali lan untuk donyane. Wis melarat rantuk napa? Lho tenan, sampeyan tak critani Nabi Muhammad wis duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad. Napa? Mantu tenan, mboten mantu. Lha iku tahu Nabi ketamonan mboten saged hormat. Lha iku Nabi ana sahabat sing nguntang-untung nang masjid. Mulai dhisik anggere sing betane masjid ya wong kere. Sahabat sugih wis mulai anggere dalu nggih napa? Mulai wong sugih. Sing sing masjid wong kere-kere. Lah Nabi lalah ditamu dalu-dalu. Berarti sing sing masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai semua sejarah berulang. Ora ono sugih kuat itikaf. Oh iki ilmu kuno. Akhirnya Nabi nggih pengumuman. Sopo ya di antara kalian sing iso hormat tamuku? Jadi sing kere-kere ya ono kere enggak kula ya Rasulullah. Akhirnya boleh. Dek ke opo? Ya ora kok karo kere opo. Ora, waduh payah. Kita wis nyanggupi tamune Nabi, tapi tak hormat ning kene. Ya ono jatahe anakmu. Wis gampang, anakmu turokno kok jatahe anakmu juga itamu lha kere engkek. Artinya Nabi itu seni, andai kan Nabi itu rasional, ngongkon apa? Jong para anak Utsman jalono dhuwit nggo hormat. Oh, ora ya sing kere iki sing iki. Ben kere tetep duwe ngamal, paham ya? Paham, ojo pepe kere terus gak duwe napa? Ngamal.
Paham? Berarti Nabi itu seni, boten ngeken. Mulai meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak turokno wae tidurno wae. Seorang anak itu turokno ndak cilik, saya kena 3 kali diturokno kena. Tapi mau sak porsi, Pak. Ya gampang lampune dipateni. Bareng tamu itu hormat, tamu dipateni ya glontangan bareng sawangane ya ono sing ngancani. Barang glontangan bareng sana ngancani tamune suara karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang pakai onta dhisik ra ono marung. Paham nggih? Nah saiki bertamu marung sik. Paham nggih? Marung sik lagi bertamu riya jenenge tamu mesti napa? Kelaparan. Badhe dijamu makan pas esuk jamaah subuh. Kanjeng Nabi manjen Nabi. Jarene Kanjeng Nabi pangeran lho, ambek kowe iku guyu saking senenge mbek kowe. Lah sebuti ya Rasulullah. Pangeran guyu mergo aksiem lho. Cek wong kok pintere ngono. Dadi go makani tamu siji rapote iku nurono anake. Nomor 2 mateni lampu ben ra konangan nak mangan mau sak porsi. Dene tetep bebo ngancani ya mau nganggo piring mbek sendok glontangan. Paham nggih? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi, yaitu wong melarat dilatih ngamal. Iki semburu dicatat santri-santri melarat-melarat. Lha iku nabi, wali, kiai iku mestine duwe perilaku sing kudu rapati masuk akal. Tapi aja jadab terus gak rasional ya. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal malah tidak punya apa-apa dia. Dunyane rantuk, akhiratnya rantuk. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut inni atkan min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar. Wong bojone hamil tuwa ditinggal. Mereka juga gedeng jamaah tabligh nemen-nemen bojo hamil tua ditinggal. Iku ya ana sanate Nabi Ibrahim meninggal bojo pas hamil tua. Iku mulane apa? Nek angger kiai Nabi mesti duwe sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwadin ghairi dzar en inda baitikal muharram ning daerah sing tan. Tapi macam ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan nak ning gone padang napa? Pas. Akhirnya pape ditinggal mau ngoten Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata al afidatam napa minan. Wes walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Ya, kembali ke Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Jadi yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar badhe nglairno ora ana bojone, ora ana banyu. Melayu ngalor ngidul, bolak-balik ora ana banyu. Lah mlayu ning ngalor ngidul dikenang dadi sa'i bena Safa napa wal Marwah. Pas mlayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air. Sing dikenang dadi air napa Zam-zam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Bareng wis rada gede Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh dadi pas hamil tua ditinggal gede teko damai. Lah di lare kaya gedeng nemen-nemen karo kamel tua bojone ditinggal ben ono. Asal niru Ibrahim lho ora pergo wedi biayai itu. Akhirnya ketika Ismail rondok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang nggih. Bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu, cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran ora kok bangun Ka'bah boten wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baitin apa wa Ismail. Diangkat ulang. Ya, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti napa ambles. Jadi tinggal fondasinya saja. Terus sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa id yarfa. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada, nggih. Ketika Ibrahim namung napa? Yarfa, hanya ngangkat ulang. Dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan.
Ya nganggo panjatan. Cara Jawa nganggo tataan. Lah tataan iki sing dikenal dadi makam napa? Ibrahim. Mergo riyen dienggo bareng-bareng Nabi Ismail ngangge tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, Mekah ngawe odo ora iso ngrono wit pring kok. Gelem ra gelem tataane ya watu. Lah iku terus dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ana pohon napa, Bang? Paham ya? Nah, terus dibangun kan iso mbok desain Ka'bah setinggi itu nek agak anggota tataan kan mboten sah. Mboten. Iku sing dikenang wa idya far Ibrahimul qawaida minal baitin apa? Ismail. Lewat Ismail ini kemudian ada turun temurun sing lairno bangsa Mekah. Mulane wong Yahudi ku yo pinter tapi goblok. Pintere mergo mereka wong-wong turunan nabi. Sehingga semua nabi mesti saka dinasti Yahudi. Sakjane termasuk Nabi Muhammad. Yes, termasuk ketika ana informasi bahwa akan ada nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliya. Mergo nek bangsa Arab artine turunane Ibrahim ya trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko ya tok Ismail tok setuju. Lah ketika setuju iku ngurung ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad ku utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani. Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Syam, sing ngandani pendeta, Rahibu Bukhairah. Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib itu sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Orang ngantil iku anak. Tapi orang nara anakku. Aku itu untuk informasi akurat ke kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman, bapaknya mati zaman yang kandungan. Jadi ra mungkin iki anak. Itu detail sekali. Itu pendeta. Sing ngomong kenapa? Yo iki ponakanku ya. Bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus didelok wa bena katifaihi khatamun nubuwah. Ning gone sini bagian sini katifaihi cara bahasa Arab napa. Niki wonten khatamin nubuwah. Akhirnya ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi seumur 12. Ketika Nabi umur 21 tahun, 21 tahun, pokoknya masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya. Niku dagangan duwe mitra kalian Khadijah. Kalian sinten? Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah tenan. Ben sampean ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama sebetulnya. Khadijah mulai iman. Dia mulai dari pakar-pakar tarikh. Salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Podo-podo awaluman amanah ya Ibu Bukhairah. Mergo 12 tahun wis ngerti nek iku calon nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkon pembantu nih jenenge Maisarah. Maisarah jeneng lanang gitu. Orang Arab Maisarah jeneng napa? Lanang. Ketika melaku ternyata roh alamat nubuwah. Gini ku tuzilluhul ghamama tuti'uhus sahaib. Fajriul jabini lailiyut dawari. Ketika Maisarah perdagangan antara Syam, Palestina sampai Budi Mekah. Piye ning perjalanan Muhammad? Wajane niku aneh. Ngomong kepanasan dekne dikawal kalian apa? Menduk. Terus nak lungguh tenggene wit arah napa jenenge iup-iupane iku anut arahe sinten Muhammad. Terus dari Khadijah ora salah meneh calon nabi akhir zaman yo iku. Mergo ciri utamane min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama nabi terus ganteng. Dadi umpama elek kriting pesa ya wong ra ngandel. Mergo sake umat ra iso gaya, paham ya? Kula nu sering ditakoki, Gus apa pangeran diskriminatif? Ora diskriminatif. Daripada di nabi elek sing tersinggung umatnya jutaan. Nek di nabi ganteng ra gagah. Misalnya ke di nabi elek puasa kriting. Ya iso wae wong elek dadi wong mulya iso wae. Tapi nek dadi pemimpin tetep sakake dipimpin. Wong Indonesia sing ra ganteng ya sah dadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndak elek kriting pesek. Wah. Darane pembantu.
Mulai di apa itu punya sunnah begitu. Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nek dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup dadi wong saleh mesti ora usah mim. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya Presiden Indonesia kruiting welek ndek puasa, pintere ra karuan lah wong. Mbok pinter ngono urusan sekrup bae ora usah presiden. Iku sunatullah, gua antek Nabi Muhammad. Akhirnya tambah endul yakin lah iku Nabi akhir zaman. Akhirnya dilamar mbek Khadijah. Niki ruwono tenan ben sambung sedan. Dilamar dadi Khadijah kan nikah umur 20 tahun. Paham ya? Dienteni nganti 40 tahun, 15 tahun. Khadijah sempat mamang. Tak rewangi rabi, rapati dagang, jebule kok ora nang dadi nabi. Sempat mamang Khadijah. Walhasil suatu saat niki ben sampean ngerti. Pas Nabi umur 40 tahun dapat wahyu dari dua khirah. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat nawa. Nabi ndredeg wedi, nganti runtusan. Keluar keringat nawa di sampai ngendikan Khadijah zamiluni. Aku iki kemuli aku wedi. Tapi Khadijah malah suwon kok. Ya iku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nganti saiki. Ngenteni 15 tahun lagi roh buktine nak bojone calon. Nah. Ya iku sing diarani malaikat kaya sing teka ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Karena yang paling tahu tentang nabinya Muhammad itu kaitane Musa atau Isa. Akhirnya isuke dijak sowan ning pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Teng kitab-kitab Bukhari diterangno Waraqah bin Naufal itu penginjil. Dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah lapor, "Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini." Langsung Waraqah support. Ya wis wayahe nabi akhir zaman turun, yaiku kowe, Mat. Sayang aku wis tuwa, jarene Waraqah, sayang aku wis tuwa. Pas kowe diusir sok ben aku wis tuwa. Nabi wong ngrasa ora onde masalah apa-apa. Awamu khrijiyahu. Masa njeng ben kula diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah, dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjare Waraqah. Wong sing dimisi kaya kowe mesti diantara sejarah tahu diusir penduduke sendiri. Melihat sejarah ini yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulane ketika Nabi Muhammad jadi nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al-kafirun, tapi pakai istilah ya ahlal kitab. Makanya kalau di tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini ben sampean ngerti sejarah ini. Wah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Madinah, tapi tidak populer di Mekah karena orang Mekah wong jahiliyah yang goblok, ora roh dur, paham? Ora roh napa? Sehingga orang-orang Madinah yaitu yang dulu namanya Yatsrib penasaran, sapa to sing calon nabi akhir zaman sing jare wis ana. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung mbek Kanjeng. Nah, dites Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau Nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi mau coba beberapa surat. Ketika mau coba beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbaha hadza bima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham ya? Tetap merujuk ma asbaha hadza ala ma unzila ala Musa napa? Ala Isa napa? Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamitno Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong teng Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Ngene iku bapake Ibnu Abbas. Walhasil wala-wale cerita, badhe peristiwa Ayami Mina teng Aqabah, Nabi diboyong teng Medina. Sing boyong ngene iku tiang-tiang Yatsrib, kaum Aus mbek napa? Khazraj. Tapi asal usule boyong mergo mereka sudah membaca tentang informasi calon nabi akhir zaman. Bon, walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini sing disebut teng tarikh-tarikh
ketika pas malam mau hijrah, dalamnya Nabi dikepung kalian tiang-tiang kafir. Terus Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali tilem teng kamare nganggo bajune Nabi, Nabi keluar. Keluar di papa kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara sakniki penggembala kambing sing ngerti jalan apa alter. Itu disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Teng Gua Sur karena lama ngenteni wong musyrik berburu. Cara sakniki ngenteni masa reda niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma. Niku dulure Sayyidah sinten? Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ebo-ebo macak tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten? Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten Sayyidah sinten? Asma. Saking Gosor ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medina. Lah yang enggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Medina itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Medina itu imane itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi sangka wong Yahudi Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Medina lagi ketok min saniyatil wada, wong-wong cah wedok-wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh apa kok dhuwur gunung. Tolak al-badru napa? Alena. Dadi imane wong Medina ora ngenteni didakwahi. Paham iki ketok nak sejarah imane wong Medina gak ngenteni didakwahi karena Nabi pertama masuk Medina mun disambut tolak al-badru alena min saniyatil wada wajib syukru alena. Kita harus syukur. Mergo ketekanan akhirnya orang Medina itu diundi siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan nganti diundi. Mergo wis jadi Nabi tidak ngalami gejolak berarti di Medina. Nak ngono imane wong Medina ora ngenteni didakwahi Nabi. Larang ngenteni didakwahi Nabi kan Nabi di sana beberapa tahun lagi ana wong sing iman, kaya ruhen ning Gunung Kidul ngono iku. Bar dakwah pirang-pirang tahun lagi untuk bojo mulai lah. Paham ya? Niku mboten mulai masuk Medina langsung disambut tolak al-badru napa? Alaina min saniyatil. Lalu tengene tare-tare lucu. Caca putri kepen roh ndi to sing dadi nabi. Lala sing ketok iku Abu Bakar ya ana sing dhuwur loteng mamang. Ora kok terangane Nabi bar enak iku biasa. Sing ketok bareng dirubung wong akeh sing ketok napa? Abu Bakar. Ora sing ketok iku. Barang ketok tenan Nabi Muhammad ganteng dan gantengnya di atas rata. Lagi percaya tenan. Lho nek iku jeneng nabi tenan. Lane sing rumangsa rapati ganteng ya yo pede nemen-nemen. Cukup dadi wong saleh, cukup dadi wong napa? Ora. Minimal gak elek. Ayo jale nabi terus untune gowang kriting pesek ndek wah matane wong ngono. Sake umate gak pede. Dia pemimpin orang kan? Paham ya? Dados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi sing Nabi, ujung-ujungnya mergo Abi Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Selama ini ono sistem sesajen ning Ka'bah mereka yang untung. Ono sistem memungut urusan haji mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat ya, haji itu ibadah jahiliyatan wa islaman. Makanya di sini Nabi mesti wong Mekah ngene musim napa? Haji. Sama nak takok tiang-tiang Mekah nak darani haji itu musim. Ngene napa? Musim. Ya karena memang haji itu boleh dulu ada. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahiliyah. Misalnya tawaf kudu balasane ora pantes sowan pakaian sowan pangeran gak lugu. Nah, cara seniman ngoten. Telanjang bukti kejujuran. Mergo ora ana kemunafikan. Nah, kukul ketok kukule, nak panu ketok. Nah, pakaian itu nutupi kemunafikan. Mergo nutupi borok iku artine melane wong nganggo klambi iku
Mulane seniman seneng gambar wong muda. Lah semali radil kan ora Mustofa digambar wong ayu. Mestine sing jujur ora wong wedok tok, wong lanang iso jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran digambar mok wong wedok? Pak, semali radil kan iku. Lah riyen wong Arab pikirane ngoten, telanjang simbol apa kejujuran. Mulane nak tawa kudu napa? Muda. Wis macam-macam. Sampai jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Sakniki masalah samawi sudah ada jelas juntrungnya. Malah jadi sesat. Rupa-rupane masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia Mahdia saiki repot. Dia Eden ngaku dadi Imam Mahdi. Engko ana Solikin Joko sapa dadi satria napa? Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ana cerita Imam Mahdi, cerita apa kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah mbok diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki donya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nak pendukung Demokrat ngenteni satria Piningit Ratu ra Megawati loro. Jadi nak wong PDIP biasanya muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Piningit, paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen agak pantes kiai, jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon itu siapa yang ditangkap itu? Kurtub sinten? Tantowi itu ada Solihin dulu Jokowi ini. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis gitu tanya ulama. Tapi ulama sing ora klene. Nanti ulama klene dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Sakniki mboten. Ngaku nabi wonge ya ora jelas ganteng. Ya ora. Sampeyan tak critani, Musaddiq ngaku nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal ning Quran ya Musaddiq lima bena ade. Lho dene ngaku nabi yo ngenteni mirip-mirip cerita nabi, ngenteni bar ning Gua Putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Mana saya nak bojo dia anak jenenge Jawa, orang ngarah kangku nabi. Mereka jenenge Mahdi ku jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku nabi, mereka ada mitos Aden itu, swarga apa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek saya, paham? Wah, wis jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku napa? Jadi panjenengan ngertos. Jadi masalah informasi samawi ya tentang masalah Imam Mahdi akhir zaman, Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Nenggone mitos Jawa ana Ratu Adil. Jadi sing seneng presiden lalang ora muni Ratu Adil tapi satria apa? Ini. Engkok versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk baik menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya seputih itu nak perang agak gagah. Ben tetok gagah kon milok abah. Ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok abah kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Abah. Malah nek kelompok An-Nadir, malah nek kula nak ana ngandari sesat teman-teman kula ya ora cocok. Cocok kula seneng mbek miloke lho.
Paham? Lha itu ya semuanya informasi langit. Mergo jare Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah ning timur diartekno Sulawesi Budi kelompok. Padahal padha-padha timur tenan ya Jepang. Mergo negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Iki timur Budi Jepang. Nah, dawe Nabi maksudnya timur ora. Nah, timur hakiki berarti kalau Budi Jepang malah ra karu-karu. Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahna ning Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ya ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabudut ya ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga mau meluap kono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi wong mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh nah. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu. Sampai ketika Sayyid Ibrahim kapundhut, putrane Nabi saking Sayyidah Maria Al-Qib niku pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau ndak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani lil mauti ahadin wala yankisfani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerangno secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalane gampang. Ya pancen ngono. Lha pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain mati ne pas suro? Hal yang mudah dikenang orang Islam. Di tanggal 10 napa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat ke Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Delala Sayyid Husain dibantai ya pas 10 Akhirnya wong Jawa serati peristiwa gede ngubah keris dengan tadi. Yang penting ana sing dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Jadi delala kersane. Meskipun Nabi sepiyambak atas nama ilmiah ngendikan enggak ada kaitannya gitu. Layang kesifani limauti ahadin wala lihayat. Ngene jimat haikal iku tulisane ora arian iku perkarane wali-wali riyen nak damel jimat. Niku ngenteni lintang pindah. Dina ra pindah-pindah mulai suwengi kakuwati. Lah ban pindah ngalor ya sret ngalor, pindah ngidul ya sret. Ngene bentuke haikal ora karuan. Kaya bentuke sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak beda wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak apik rapati mandi repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulise. Ben sampean ngerti. Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesatkan. Coba isu Mahdiyah, berapa sekte yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita ngalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai Lia Edin ini. Belum angkatan bapak saya, mbah saya. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leng. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin Islam. Jenenge sinten Timur. Kuwi nganggo mitos samawi. Ya Allah, sebagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulane jahat-jahat wong riyen napa Timur. Ke alasannya oleh gawe hukum analogi, hukum kias, pangerane sitok penguasa bumi ya kudu napa? Sitok. Paham nggih? Lah teng ilmu tasawuf lha Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan jago wae repot.
Dengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya manake digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Mergo Abdul Qadir nak dawuh ora karu-karuan. Wong eno bela tapi kadang ora paham, lek repot. Oh, pokoke dawuhe wali ya takwil kono ya ora paham, kok wal takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknane iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten. Wong nek muka syafa hubungannya ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan mbek manusa boten enten. Kenapa kok ndak ana? Karena misalnya kok Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah nek padha-padha matur nuwun mbek Mustafa, paling banter Mustafa ngekek dhewe kula 50.000. Padha-padha matur nuwun ndak matur nuwun mbek oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasane, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengeran. Mulane Abdul Qadir perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewean. Mulane walaqad jitumu nafurata kama khalaqnakum napa awwala marrah. Perasaane tiyang mbek pengeran si dhewean. Jadi sebetulnya dawuh-dawuh ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane nggih biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali ku perasaane kudu ngoten. Ono dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng. Oh, wali anyaran. Oh, wali swasta. Ngajine rong khatam ya. Wali-wali saya. Nah, wali dadi wali urip napa dhewe? Dhewean kaya ora ono apa-apa. Iki jenenge ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Semuanya nggih ngoten. Wong tenggene kitab tata tasawuf terang Abu Yazid Al-Bustami lu dijak mlaku-mlaku pangeran didono swarga. Ditakoki, "Ya Abu Yazid, apa Anda tertarik?" "Tidak ya Allah." Didono neraka, "Apa Anda takut?" "Tidak ya Allah." Bareng didono alam sing windah-indah ajaibil malakut, "Apa Anda tertarik?" "Tidak ya Allah." Lha yang kamu tertarik apa? Ya engkau. Pancen kowe wali tenan jenenge. Berarti wali-wali sing tertarik swarga neraka akhirnya cara Liga Inggris ta Italia ya klasmen papan tengah mbok papan bawah. Mergo ujung-ujunge padha. Mulane cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka ku enak. Jarene hikam law asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Kulo apal arep sini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe de nurul basira roh akhirat ya saiki. Kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka ridho Allah dan sukhtu Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukhtu. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi neraka, mergo sok ben suktuwa. Kepengin swarga mergo sok ben ridho wa. Kaya saiki pangeran cek nganggur. Ridho wa dan suktuwa jalan mulai sekarang. Nek kowe duwe nur basirah tenan yo berburu ridho wa yo mulai sekarang. Takut dari suktuwa yo mulai. Wong pangeran anane saiki kok mbok enteni nganti sok ben kesuwen. Cara sing aran hikam napa? Iki jenenge law asraqa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaihi. Paham? Lah nek makom ngono diarani makom fana. Cara bahasa tasawuf ke makom mati roh rasa. Paham nggih? Lah wong ngono ora usah mbok sedekah ora ngarepati matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa ira ngarah gelo. Dadi ya rugi. Paham nggih? No dakok iku kiai-kiai sing cek matur nuwun tenanan iku cek enak. Ora ora mati matur nuwun. Paham ya? Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wah, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang. Suktu Allah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Nggo yo lakoni saiki.
Mulai perasaan kula nggih nyaman mulai sak niku lho ya ora swarga piye pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat itu ora tau paham, mbelu ora tau paham. Pahame muni sesat gak. Sing ngeklaim mung tasawuf dalah wong bingung-bingung sempurna to. Sing wong syariat ora paham, sing ngaku hakikat wong bingung. Lha iku zaman akhir ora sambung to. Wong bingung ketemu wong ora paham. Mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnisnya jatuh, wong larat. Seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, anger pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub-klub bingung. Sukses ora ngarah melok mlebu klub iki. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah gitu ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Nanti kalau nanti ngaji dalu-dalu. Bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu ngeten. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nelong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora ono. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mergo Mustafa ora kedet-kedet ora omongan ora ngaji, matek-tek dipendem. Tapi cara pangeran ra mati. Mergo zaman Mustafa urip, pangeran yo pirsa gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo pirsa gerakan ruhnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning donya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakin la tashurun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati gak, tapi mereka hidup. Mau pindah alam kok, sama alam dunia, saya pindah ning alam pengira. Ketika Nabi majibno jihad, cara wong sing jangkal kaya munafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetara ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ya ora sambung to. Sitok darani ninggal anak bojo, sitok darani wong pindah ning swarga. Paham ya? Itu nyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bojone nelongso. Nak wong ditepir nelongso metu goni bapak lah tetep napa? Tunggale kawin siri dari memperbanyak kemiskinan. Sing jadi tugoni bapake kuwe kere. Sing kawine resmi tercatat ya kuwe re. Rugen kawine resmi apa sugih? Ono iri wae nak gawe kiai iso gawe diri tak pejabat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin siri kok delok-elokno hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan ndak jelas. Wong sing dirapi rugen nasibe ora jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Ora iso kok kait-kait. Nek cara Allah kowe zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Sehingga dalam bahasa Tuhan ora ana perang sadis ora ana. Paham nggih? Lah mulane wong sing mateni wong Islam iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Sayyid Hamzah sampeyan matur nuwun mbek Wahsi. Mergo mempercepat mlebune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhire guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaqtul hadza fayamutu syahidan fayadkhulul jannah. Wa yatubu hadza fayaqtulu syahidan ya fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya Wahsi. Sayyid Hamzah dibunuh Wahsi pol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati Sayyidina tol napa? Swarga. Ketemu ning swarga. Swarga terano dendal. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan itu ya begitu. Padahal niki dalam bahasa apa? Tuhan. Mulane bahasane manusa mek pangeran beda. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amma. Istilah Quran bal ahya'u walakin la tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu ndak tahu. Mulane manusa mesti goblok. Wong darani urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan apa ae darani urip. Nah cara pangeran nggih boten. Jasad itu gak penting, sepenting ruh. Ketika Mustafa mati ya dipendem jasad, ruhnya mau pindah ngoten. Ruh enggak pernah mati.
Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh min amri napa? Robbi urusan roh ora ono urip ora ono mati. Cuma roh-rohen saiki isih ning roh ning jasad roh. Bariku ya pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing ekstrim. Mulane pangeran diarani jahat nak pas gawe tsunami gempa, nek cara pangeran ya mindah masal ning swarga ngono. Sederhana asale cara pangeran apa? Daripada cita-cita kesuwen rombongan. Lha boten iki boten guyon tapi ada mang ilmune niku wonten. Ani kau kulon biasanya nak rolas mulut mulutan ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin bertinyak nih mulutan loh. Jelas ngeten gitu. Dalam banyak hal pulau acara-acara Maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barang nak berlebihan ya tidak. Cari-cari jalu ngerameni wong terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhirnya wong sing sampai seneng Nabi jadi ra iso. Musik Israel nak ngerebana tutuk ngalor gitu. Jam 12. Piye wae cara Quran nak bengi lho litas kunufihi bengi wayahan. Itu tetap nyulayani filosofi Quran. Kula boten cocok. Kan kula ngerti tidak mengajian, boten ate kula tidak mengajian dulu. Wingi kula terkenal ra gelem pidato mulut aja. Usume kiai bodo kan mulut. Coba kae tam. Gus kula suwun Gus. Pengajian jenenge. Aku ora tau ngaji bengi. Ngene jenengan Rino lah, Rino wae wong kerja. Angel lho. Pengajian bengi ngrameni Rino didik wong Islam nganggur. Nggih, naoten sore kok. Omam di Jepor, wah rapat sore ra cukup wektu kok nak berangkat. Angel. Kula jawab lagi, nak sing kiai wis bakat ngono terusno wae, pancen bakate ning kono rezekine ning kono. Nah, rezekiku ya kok ngene iki ayo. Kok kotok ngene iki. Saya jelas itu kadang-kadang repot. Sebetulnya nazuman yang dibuat Mahdi Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Kayak kalau nyontohkan sedikit ya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burjah. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat. Misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu nggak sadar. Pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini, da'mat da'at hunna sorofi nabiyihimi wahkum bima siktamat hansihi wahtakim. Fa'innahum samsu fadlunhum kawakibuwa. Da'mat da'at hunna soro. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani. Yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata Burdah, da'mat da'at hun. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Dadalah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan sing mendekati uluhiyah, misalnya Isa terbang. Mungkin anaknya pangeran, pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. So, repot toh, ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi nah Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad sing nganti jadab-jadab niku. Nak ngelem mesti unsur perjuangan. Disia-sia wong kafir, diusir, dilukai. Justru semua madhahnya seputar kemanusiaan. Nah, lafaz-lafaz yang dibar janji di tiba di Maulid itu kayak itu. Itu jenis apa? Da'mat da'adun nasr. Karena sampai kalau kata kepleset kayak tragedi nasr. Iku ngelem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh napa aras napa ulu. Iku misalnya nganti mati wae jarene diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik ku pusing. Kados kalender kudus. Kiai ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing gitu. Ditulisi kenaikan kok malah iman napa? Kenaikan ra ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih.
Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung jare Nabi Isa uga wafat. Wis dadi bahasa nasi ora ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender-kalender Islam bingung, kerbaya tanggal itu bingung. Namuni wafatnya ya dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Wah, muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahirno 20 Desember. Gitu. Walhasil itu bingung. Biasanya kalender tertentu sing isih kota-kota mesti bahasa niku gak padha mek bahasa nasional. Mergo dene ngendari. Sesuai itu yang katanya repot.